Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Saat ini, ibu kota tidak diragukan lagi jauh lebih megah dibandingkan sebelumnya. Namun, lingkungan ibu kota dipenuhi dengan api perang, dan tidak lagi sejahtera atau aman dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Deretan cahaya besar, yang menyerupai mangkuk terbalik, menutupi seluruh ibu kota. Sementara itu, tembok kota dipenuhi dengan tentara yang bersenjatakan tombak. Saat ini, mata mereka semua dipenuhi dengan kecemasan saat mereka menatap ke kejauhan. Di daerah itu, ada banyak sekali orang yang tersebar di seluruh pegunungan, sementara teriakan perang terdengar terus-menerus. Sementara itu, ada banyak orang berdiri di langit di atas daerah itu, dan aura kuat yang terpancar dari tubuh mereka, menciptakan tekanan yang melebihi tekanan yang dibawa oleh puluhan ribu tentara di bawah. Banyak orang mengatupkan gigi mereka sambil memegang erat senjata mereka. Sementara itu, kebencian dan kemarahan memenuhi mata mereka. Ibu kota adalah garis pertahanan terakhir bagi Kekaisaran Yan Agung. Oleh karena itu, jika ibu kota itu hancur, Kekaisaran Yan Agung mereka akan menjadi sejarah. Pada saat itu, mereka akan menjadi individu tanpa negara, dan akan dipaksa meninggalkan rumah mereka untuk berkeliaran tanpa tujuan. Selain itu, nasib menyedihkan ini adalah sesuatu yang telah mereka, warga Kekaisaran Yan Agung, saksikan terlalu sering selama setahun terakhir. Saat ini, seluruh ibu kota diselimuti kabut perang dan suasananya sangat tegang. Pada saat yang sama, suasana di dalam aula besar di ibu kota begitu tegang hingga hampir membeku. Ada banyak orang di aula besar itu dan seorang pria setengah baya yang tinggi dan kekar duduk di depan. Setelah mengamati lebih dekat, orang menyadari bahwa dia adalah penguasa Kekaisaran Yan Agung saat ini, Mo Jingtian. Sekarang, tatapan matanya tampak lebih tajam dibandingkan beberapa tahun lalu, dan uban di kepalanya semakin banyak. Sementara itu, ada kecemasan yang besar di antara alisnya. Seorang pemuda tampan berdiri di samping Mo Jingtian dan pemuda ini tampak cukup familiar. Dia adalah Mo Ling, orang yang bergabung dalam Perang 100 Kekaisaran bersama Lindong, dan kemudian menemaninya untuk bergabung dengan Sekte Dao. Jelas, kekuatan Mo Ling telah melonjak setelah 3 tahun berlatih. Bahkan, auranya bahkan lebih hebat daripada Mo Jingtian. Kemungkinan besar dia telah maju ke tahap kehidupan mendalam. Selain keluarga kerajaan, ada sekelompok orang lain yang duduk tepat di sebelah mereka. Mereka mengenakan jubah dengan warna yang sama, dan banyak orang di aula menunjukkan ekspresi iri saat melihat mereka. Mereka adalah klan Lin dari Kekaisaran Yan Agung. Namun, klan Lin saat ini benar-benar berbeda dibandingkan sebelumnya. Bahkan, kekuatan mereka jauh melampaui 3 klan besar lainnya dan bahkan keluarga kerajaan. Lebih jauh lagi, bahkan keluarga kerajaan tidak berani mengungkapkan sedikit pun ketidaksenangan terhadap klan Lin yang sedang berkembang. Tentu saja, hanya ada satu alasan sederhana di balik ini. Itu karena satu orang dari klan Lin itu. Seorang anggota klan bernama Lindong. Berkat dia, Sekte Dao berulang kali memberikan hadiah kepada klan Lin. Bahkan, Kekaisaran Yan Agung pun diuntungkan karena kekuatannya telah tumbuh dan bahkan berhasil melepaskan diri dari status kekaisaran tingkat rendah. Oleh karena itu, semua orang tahu bahwa meskipun keluarga kerajaan seharusnya bertanggung jawab atas Kekaisaran Yan Agung, kata-kata yang diucapkan klan Lin bahkan lebih kuat daripada keluarga kerajaan. Saudara Lin Fan, pasukan musuh saat ini sedang menekan tembok perbatasan kita. Apa yang harus kita lakukan? Mo Jingtian melihat ke arah klan Lin. Di tempat itu, ada 2 sosok yang duduk berdampingan di depan. Salah satunya adalah kepala klan Lin, Lin Fan, sementara yang lain adalah seorang pria tua berambut putih. Meskipun yang terakhir tetap diam, tidak ada yang berani bersikap tidak hormat kepadanya. Sementara itu, ada seorang pria parubaya di belakang yang terakhir. Dia memiliki wajah yang tegas, dan penampilannya agak mirip dengan Lindong. Lelaki tua itu adalah Lin Zentian, kakek Lindong. Sementara itu, lelaki setengah baya yang duduk di belakangnya adalah Lin Xiao, ayah Lindong. Pada saat yang sama, ada juga seorang wanita cantik di sampingnya. Dia adalah ibu Lindong, Liu Yan. Berkat hubungan mereka dengan Lindong,
Status mereka dalam klan Lin sedemikian rupa, sehingga bahkan kepala klan Lin Fan tidak berani menyinggung mereka. Lin Fan menghela napas pelan setelah mendengar pertanyaan Mo Jingtian. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dengan getir. Wilayah Suan Timur saat ini sedang kacau dan bahkan Sekte Dao hampir tidak mampu melindungi diri mereka sendiri. Karena itu, apa yang mungkin bisa mereka lakukan? Ada desas-desus bahwa beberapa ahli dari gerbang Yuan akan datang. Begitu mereka tiba, aku khawatir. Mo Jingtian tertawa getir dan berkata, aku ingin tahu apakah para tetua dari Sekte Dao. Matanya beralih ke tempat lain saat dia berbicara. Ada lebih dari selusin sosok yang duduk dengan tenang di sana. Salah satunya adalah seorang lelaki tua buta berjubah abu-abu. Ini juga sosok yang dikenalnya. Faktanya, dia adalah sesepuh Sekte Dao yang mengelola balai bela diri saat Lindong berada di Sekte Dao. Saat itu, Lindong telah menerima cukup banyak petunjuk darinya. Namun, sesepuh Sekte Dao ini hanya menggelengkan kepalanya pelan saat ini. Sementara itu, dia memiliki ekspresi yang sedikit muram. Semua orang di aula hanya bisa menghela napas pelan saat melihat ini. Setelah itu, ekspresi mereka menjadi agak pucat. Tetua, bukankah senior bela diri Lindong masih hidup? Dikabarkan bahwa dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Jika dia kembali, kita mungkin punya kesempatan. Tepat saat kerumunan itu terdiam, seorang wanita muda yang tampak lembut di belakang tetua yang buta itu tiba-tiba menyela. Wanita muda ini bergabung dengan Sekte Dao setelah Lindong pergi. Namun, meskipun dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, hal ini tidak menghentikannya untuk menjadi penggemar setia senior bela diri Lindong. Bagaimanapun, justru karena dialah dia memilih untuk bergabung dengan Aula Desolate, meskipun dia memenuhi syarat untuk bergabung dengan Aula Langit. Lindong. Nama ini, yang tampaknya memiliki makna magis, bergema di seluruh aula, membangkitkan semangat banyak orang yang hadir. Setelah itu, mata mereka tanpa sadar beralih ke Lin Zentian, Lin Xiao, dan Liu Yan dari klan Lin, yang tidak berbicara selama ini. Tiba-tiba terdengar suara rendah dan dalam dari kejauhan, sementara seluruh aula dipenuhi kesedihan. Ekspresi semua orang berubah dengan cepat saat mereka tiba-tiba berdiri. Mereka akan menyerang. Orang-orang yang tak terhitung jumlahnya berdiri di tembok kota bersiap. Sementara itu, Mo Jingtian, Lin Zentian dan yang lainnya di aula juga bergegas ke tembok kota. Kemudian, dengan ekspresi serius, mereka menatap pemandangan di depan mereka. Ada lautan pasukan hitam yang membentang hingga ke batas penglihatan seseorang. Sementara itu, pasukan itu bergerak maju ke arah perbatasan mereka dengan aura yang tangguh. Haha, Mo Jingtian, jika kau tidak menyerah hari ini, sungai darah akan mengalir di Kekaisaran Yan Agungmu setelah susunan cahaya itu hancur. Banyak sosok berdiri di langit di atas pasukan itu. Orang di depan tampaknya adalah jenderal yang memimpin. Dia tertawa terbahak-bahak ke arah langit saat berkata, "Selain itu, serahkan semua anggota klan Lin." Awalnya, masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Namun, sangat disayangkan bahwa klan mereka telah menghasilkan bocah sombong bernama Lindong, yang berani menantang kekuatan gerbang Yuan. Ekspresi Mo Jingtian menjadi suram. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yuan Gate sudah tahu bahwa Lindong berasal dari klan Lin dari Kekaisaran Yan Agung. Tidak ada pengecut di Kekaisaran Yan Agungku. Jika kau akan menyerang, Kekaisaran Yan Agungku akan bertarung denganmu sampai akhir. Mo Jingtian berteriak dingin. Bertarung sampai akhir? Haha, saya khawatir kalian tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Jenderal yang memimpin itu terkekeh. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan berkata, apakah kalian benar-benar percaya bahwa kalian aman karena kalian memiliki susunan dari Sekte Dao? Para ahli dari gerbang Yuan telah tiba. Karena itu, kalian semua harus bersiap untuk mati hari ini. Saat dia berkata, sang jenderal komandan membungkuk ke arah punggungnya dan berkata, Penatua, tolong hancurkan susunannya. Kekuatan Yuan yang dahsyat tiba-tiba meledak di langit setelah suaranya terdengar. Setelah itu, ratusan sosok muncul dalam sekejap. Semuanya memiliki aura yang kuat dan lambang hitam putih di depan dada mereka. Lambang itu tampak menyerupai Yin Yang, dan itu adalah simbol gerbang Yuan. Di depan ratusan orang itu, berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam. Ia memasang ekspresi acuh tak acuh saat melihat kerumunan di tembok kota.
ia tampak seperti sedang melihat semut. Itu Zhao Kui. Orang tua buta yang berdiri di tembok kota, mengalami perubahan drastis dalam ekspresinya ketika orang tua berjubah hitam ini muncul. Sementara itu, jejak ketakutan melintas di mata para pengikut Sekte Dao di belakangnya. Ini karena Zhao Kui adalah seorang ahli dari gerbang Yuan yang baru saja bergabung dengan jajaran elitnya. Bahkan, dikabarkan bahwa ia telah mencapai tahap samsara. Namun, ia terluka oleh kakak perempuan Ying Huan ketika ia menyerang Sekte Dao saat itu. Meskipun demikian, mereka tidak menyangka Yuan Gate benar-benar akan mengirim seorang ahli tahap samsara terhebat untuk menghadapi Kekaisaran Yan Agung. Hanya segerombolan semut bisa menyaksikan seranganku adalah berkah bagi kalian. Zhao Kui tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, karena ia terlalu malas untuk mengatakan apapun lagi kepada mereka yang ia anggap sebagai semut, ia melambaikan lengan bajunya. Seketika, Yuan Power di sekitarnya bergejolak dan langit pun tampak gelap. Kilatan dingin melintas di mata Zhao Kui. Kemudian, dia menekan jarinya ke depan sebelum Yuan Power yang besar dan perkasa berkumpul. Setelah itu, mereka berubah menjadi jari Yuan Power berukuran 10.000 kaki yang tampak seperti pilar yang menopang langit. Kemudian, jari itu merobek ruang kosong sebelum menghantam susunan cahaya besar itu dengan keras, di depan banyak pasang mata yang terkejut. Seluruh kota mulai bergetar hebat pada saat ini. Tetua buta itu berteriak pelan. Kemudian, sebuah pikiran terlintas di benaknya sebelum energi mental yang kuat menyapu ke depan. Namun, dia memuntahkan seteguk darah saat energi mentalnya bersentuhan dengan jari besar itu. Setelah itu, auranya menjadi lemah. Bagaimanapun, terlalu sulit baginya untuk melawan ahli tahap samsara, saat dia hanya berada di tahap kematian mendalam. Murid-murid Sekte Dao itu buru-buru mendukungnya setelah melihat dia terluka. Susunan cahaya terus bergetar. Keputusasaan muncul di mata semua orang saat melihat pemandangan ini. Berdiri di tembok kota, Liu Yan berbalik dan memeluk Lin Xiao erat-erat. Lin Xiao juga memeluknya erat-erat. Susunan cahaya itu akhirnya tidak mampu menghalangi serangan dari seorang ahli tahap samsara. Oleh karena itu, dengan getaran terakhir, akhirnya meledak dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang menembus langit. Garis pertahanan terakhir ibu kota secara resmi hancur saat ini. Namun, setelah menghancurkan susunan cahaya itu, jari besar itu tidak melambat sama sekali. Sebaliknya, ia terbang tanpa ampun ke arah semua orang di tembok kota. Dilihat dari momentumnya, tidak seorang pun akan mampu bertahan hidup jika mereka terkena serangannya. Ketika semua orang menatap jari besar itu, yang dengan cepat membesar di mata mereka, keputusasaan muncul di wajah mereka. Setelah pertarungan sengit, apakah mereka masih tidak bisa lolos dari kematian? Liu Yan memeluk Lin Xiao erat-erat. Sementara itu, Lin Xiao juga mendesah pelan sebelum mempererat pelukannya. Kemudian, sambil mengangkat kepalanya, dia menatap jari raksasa itu, yang semakin dekat, sebelum dia berpikir, apakah ini akhirnya? Anakku Lindong, ayahmu akan segera meninggal, tetapi kau bahkan tidak datang untuk mengantarku. Dasar bocah nakal yang tidak berbakti. Lin Xiao menatap langit dan tersenyum. Tiba-tiba, dia melihat langit berubah bentuk sebelum sosok yang sangat dikenalnya muncul di bawah jari besar itu. Sosok itu tampak seperti anak yang tidak berbakti. Apakah ini halusinasi sebelum kematian? Lin Xiao menggelengkan kepalanya sebelum menutup matanya. Namun, sesaat kemudian, dia membuka matanya sekali lagi. Serangan menakutkan itu tidak mengenai mereka. Di tembok kota, banyak orang yang terkejut mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit. Setelah itu, ekspresi di wajah mereka perlahan menegang. Apakah itu? Sosok kurus berdiri di langit dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Sementara itu, jari besar itu, yang berjarak sekitar 10 kaki dari kepalanya, tidak bisa lagi bergerak. Setelah itu, mereka melihat sosok kurus itu mengangkat jarinya, sebelum dia menjentikkannya dengan lembut. Dengan jentikan jarinya, jari raksasa itu, yang dapat menyebabkan separuh kota runtuh, meledak dengan suara, bang, yang keras dan berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang menutupi langit. Serangan kuat itu, yang berasal dari ahli tahap samsara pamungkas, sebenarnya dipatahkan dengan cara seperti ini. Seluruh tempat itu sunyi, bahkan teriakan perang yang jauh pun tiba-tiba menghilang.
Semua orang di tembok kota menatap dengan bingung pada sosok kurus itu, dan tidak sadar untuk waktu yang lama. Mo Jingtian dipenuhi rasa terima kasih saat dia buru-buru membungkuk. Seketika, banyak orang di tembok kota juga buru-buru berlutut. Lin Xiao dan Liu Yan juga dengan cepat mencoba membungkuk saat melihat pemandangan ini. Namun, saat mereka hendak melakukannya, mereka tiba-tiba menyadari bahwa tubuh mereka menolak untuk bergerak. Ayah, Ibu, aku tidak bisa menerima hadiah ini dari kalian berdua. Suara tawa pelan terdengar dari langit. Seketika, tubuh Lin Xiao dan Liu Yan menegang. Tubuh mereka gemetar saat melihat sosok di langit. Setelah itu, rasa tidak percaya dan kegembiraan yang besar muncul dari mata mereka. Dong-nger. Suara serak perlahan keluar dari bibir mereka. Sosok di langit itu akhirnya berbalik. Wajah mudanya tampak persis sama seperti saat ia pertama kali meninggalkan rumah saat itu. Namun, ada sedikit tambahan tekad dan kedewasaan di wajahnya sekarang. Pemuda itu dulu sudah tumbuh dewasa. Sekarang, dia seperti elang yang terbang tinggi ke langit, dan berdiri di puncak dunia. Tubuh Lin Dong bergerak sedikit. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berdiri di depan Lin Xiao dan Liu Yan. Ketika dia melihat mereka berdua, yang memiliki darah yang sama mengalir melalui pembuluh darah mereka, kerinduan yang dia pendam dalam-dalam di hatinya selama bertahun-tahun akhirnya muncul. Bahkan dengan keteguhan mental Lin Dong yang luar biasa, matanya tanpa sadar memerah saat ini. Seolah-olah dia telah kembali menjadi pemuda yang lembut, yang masih membutuhkan perlindungan mereka saat itu. Ayah, Ibu, Dong'er telah kembali. Pemuda itu menatap ibunya yang berlinang air mata, lalu berkata lembut. Ketika Liu Yan melihat wajah muda di depannya, yang sudah ia hafal, air matanya terus mengalir. Setelah itu, tangannya gemetar saat ia mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Lin Dong dengan lembut. Sikapnya yang hati-hati seolah-olah ia takut bahwa pemandangan di depannya hanyalah halusinasi sebelum kematian. Lin Dong berdiri sambil tersenyum saat ia membiarkan tangan Liu Yan yang agak dingin menyentuh wajahnya. Begitu mereka bersentuhan, hubungan darah di antara mereka membuat jantungnya bergetar pelan. Itu benar-benar kamu, Dong'er, kamu masih hidup. Kehangatan yang masuk ke tangannya, membuat Liu Yan pulih sepenuhnya. Seketika, kegembiraan yang luar biasa muncul di wajahnya. Setelah itu, dia memeluk Lin Dong dengan erat sebelum dia menangis terus-menerus. Bagaimanapun, tidak seorang pun tahu betapa sakit hatinya ketika dia menerima berita bahwa Lin Dong terpaksa melarikan diri dari wilayah Suan Timur melalui gerbang Yuan, dan tidak seorang pun tahu apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Untungnya, dia kemudian menerima berita bahwa Lin Dong masih hidup dan ini membantu membalikkan keadaan. Meskipun demikian, hatinya masih terasa seperti ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya, ketika dia memikirkan kesulitan yang pasti diderita Lin Dong saat berkeliaran di dunia sendirian. Lin Dong memeluk Liu Yan erat-erat sambil bersandar lembut di bahunya. Matanya yang hitam pekat, yang tidak pernah menunjukkan sedikit pun rasa takut saat menghadapi situasi hidup dan mati yang berbahaya, kini dipenuhi air mata. Lin Dong menghirup napas dalam-dalam sebelum menenangkan diri. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lin Xiao, yang berdiri di samping Liu Yan. Saat ini, wajah tegas Liu Yan juga dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, dia dengan paksa menahan sebagian besar emosinya. Ayah. Lin Dong tersenyum pada Lin Xiao dan berkata, bocah nakal, ternyata kau masih ingat bahwa kau punya ayah. Sudah bertahun-tahun sejak kau pergi, tapi kau tidak pernah repot-repot memberitahu kami bagaimana keadaanmu. Wajah Lin Xiao menjadi tegas saat ia menegur dengan dingin. Omong kosong, apa yang kau katakan? Dong'er telah sangat menderita di dunia luar. Apa yang memberimu hak untuk mengkritiknya? Liu Yan segera berbalik dan menegur dengan marah, ketika dia mendengar kata-katanya. Meskipun dia biasanya hangat dan ramah, sekarang dia seperti harimau betina yang melindungi anaknya. Lin Xiao tertawa datar. Ia menatap wajah Lin Dong yang tersenyum sebelum matanya tanpa sadar memerah. Anak kecil, kau keras kepala seperti biasanya. Dulu, aku pernah bilang padamu bahwa kau selalu bisa pulang ke rumah saat kau lelah di luar. Aku mungkin tidak sehebat dirimu, tetapi aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita selama aku ada. Ayah, sejak kapan kau menjadi orang yang sentimental seperti itu? Bahkan dengan karakter Lin Dong,
dia masih merasakan hidungnya berkedut saat mendengar kata-kata Lin Xiao. Hanya di hadapan mereka, dia sekali lagi adalah pemuda lembut dari kota Qingyang, dan bukan ahli elit tingkat atas. Lin Xiao menegurnya sambil tersenyum. Setelah itu, dia cepat-cepat melangkah ke samping dan berkata, "Bocah kecil, kakekmu ada di sini. Kenapa kamu tidak menyapanya?" "Haha, tidak perlu terburu-buru. Anak muda ini baru saja kembali. Biarkan dia berbicara dengan ibunya terlebih dahulu." Lin Zentian tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, dia lebih banyak diam. Namun, sekarang, sikapnya telah berubah total. Bahkan, beberapa air mata berkilauan di matanya yang sudah tua saat dia menatap Lindong. Sementara itu, wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. "Kakek, meskipun usiamu sudah tua, kau tetap bugar seperti biasa." Lindong menatap Lin Zentian dan tertawa. Dulu, lelaki tua ini adalah sosok paling berwibawa di keluarganya dan bahkan dia, sedikit takut pada yang terakhir. Lin Zentian tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia melangkah maju dan menepuk bahu Lindong dengan kuat, sebelum dia berkata dengan penuh semangat, "Bagus sekali. Anak kecil, kamu adalah kebanggaan keluarga Lin kami." Alasan mengapa keluarga Lin mereka menikmati status yang begitu tinggi di Kekaisaran Yan Agung, dan mengapa bahkan kepala klan dari klan utama harus memperlakukan mereka dengan sangat hormat, semuanya karena upaya Lindong. Semua orang di tembok kota perlahan-lahan tersadar saat ini. Ketika mereka melihat pemuda kurus berdiri di depan Lin Xiao, mereka semua menoleh untuk saling memandang. Lagi pula, banyak orang di sini tahu siapa Lindong. Beberapa tahun yang lalu, Lindong masih muda ketika ia meninggalkan Kekaisaran Yan Agung untuk berpartisipasi dalam Perang 100 Kekaisaran. Namun, ketika ia kembali, pemuda itu sekarang memiliki bakat sebagai seorang Grandmaster. Bahkan, ia dengan mudah memblokir serangan dari seorang ahli tahap samsara sebelumnya. Oleh karena itu, seberapa menakutkankah ia, agar ia dapat melakukan itu? Haha, sebenarnya adik muda Lindong yang telah menyelamatkan kita semua. Atas nama Kekaisaran Yan Agung, izinkan aku mengucapkan terima kasih. Mo Jingtian cepat melangkah maju, menangkupkan kedua tangannya sebelum berkata sambil tersenyum. Senyumnya bahkan tampak sedikit penuh hormat. Bagaimanapun, kekuatan adalah yang paling berkuasa di dunia ini. Bahkan, gelarnya sebagai kepala keluarga kerajaan mungkin tidak ada nilainya di mata Lindong saat ini. Lindong tersenyum padanya. Setelah itu, dia menatap pemuda di belakang Mo Jingtian dan tertawa, "Saudara Moling, bagaimana kehidupan di Sekte Dao?" Moling tampak gembira saat ia mengangguk cepat. Kemudian, hatinya bergejolak saat ia memikirkan bagaimana mereka saling mendukung saat mereka berpartisipasi dalam Perang 100 Kekaisaran bersama. Kamu adalah senior bela diri Lindong?" Suara malu-malu terdengar dari belakang Moling. Lindong mengangkat kepalanya dan melihat bahwa suara itu berasal dari seorang wanita muda berpakaian hijau. Wanita muda ini cukup cantik dan memiliki tubuh yang ramping. Bahkan, dia sedikit cantik. Namun, tampaknya ada panas yang membara di mata besar wanita itu saat ini. "Ini Anran. Haha, dia juga murid Aula Desolet kami dan dia selalu memujamu." "Tentu saja, aku khawatir tidak ada satupun murid di Sekte Dao yang tidak memujamu. Bahkan, kemungkinan besar akan terjadi keributan besar jika mereka tahu bahwa kau telah kembali." Moling tertawa. Ketika Lindong teringat saudara-saudara seperguruannya di Aula Desolet, hatinya terasa hangat. Kemudian, dia tersenyum ke arah Anran. Ketika melihat senyumnya, wajah mungilnya yang cantik menjadi sangat gembira hingga memerah. Suasana tegang dan putus asa di tembok kota juga menghilang secara diam-diam. Sebaliknya, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan saat mereka diam-diam menatap pemuda kurus itu. Sejak pemuda itu muncul, dia bahkan tidak repot-repot melirik musuhnya di kejauhan. Oleh karena itu, sikapnya menyebabkan harapan muncul di hati mereka, yang sebelumnya dipenuhi dengan keputusasaan. "Bolehkah aku tahu siapa dirimu?" "Aku adalah seorang tetua Yuan Gate, Zhao Kui. Aku harap teman muda ini tidak akan campur tangan secara acak. Jika tidak, kau mungkin akan berakhir menciptakan masalah yang tidak perlu untuk dirimu sendiri." Berdiri di langit yang jauh, mata Zhao Kui menatap sosok itu dengan mengancam, yang berada di tembok kota. Teriakannya yang dalam seperti gemuruh guntur, saat bergema di langit.
Dilihat dari serangan Lindong sebelumnya, Zhao Kui tahu bahwa Lindong pasti memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Karena itu, ia menjadi waspada terhadapnya dan tidak berani menyerang secara acak lagi. Banyak pasang mata di tembok kota menatap ke arah Lindong setelah Zhao Kui berbicara. Satu-satunya yang bisa menghalangi Zhao Kui kemungkinan besar adalah yang terakhir. Liu Yan menarik lengan Lindong, sementara wajahnya dipenuhi kecemasan. Lindong tersenyum ke arah Liu Yan. Namun, dia tidak menghiraukan ancaman arogan Zhao Kui. Ketika orang banyak melihat tindakannya, mereka juga tidak berani berbicara. Mungkinkah kamu tidak bisa mendengar kata-kataku? Zhao Kui sangat marah ketika melihat Lindong mengabaikannya sama sekali. Seketika, dia berteriak dengan keras. Bagaimanapun, gerbang Yuan mereka berbeda dari sebelumnya. Bahkan, meskipun pihak lain adalah ahli tahap samsara pamungkas, gerbang Yuan mereka tidak akan takut padanya sama sekali. Anjing tua yang berisik. Lindong akhirnya menjawab, tetapi dia tidak menoleh. Sebaliknya, yang dia lakukan hanyalah berbicara dengan suara samar. Zhao Kui sangat marah. Dia mengepalkan tangannya sebelum kekuatan Yuan yang mengerikan terkumpul. Tepat saat dia akan kehilangan kendali dan menyerang, ruang di atas tembok kota sekali lagi menjadi terdistorsi. Setelah itu, 10 sosok tiba-tiba muncul di belakang Lindong. Sosok-sosok yang tiba-tiba muncul itu membuat Mo Jingtian, Lin Fan dan yang lainnya terkejut. Seketika, keringat dingin mulai muncul di dahi mereka saat merasakan tekanan mengerikan yang terpancar dari tubuh mereka. Komandan Iblis Naga Langit melirik Zhao Kui yang berisik, sebelum kilatan dingin melintas di matanya. Setelah itu, dia menoleh ke Lindong dan bertanya, "Seorang ahli tahap samsara biasa benar-benar berani bertindak begitu sombong di depan mereka?" Di sampingnya, Mo Jingtian dan yang lainnya semua terkejut ketika mereka melihat betapa hormatnya Panglima Iblis Naga Langit ketika dia berbicara kepada Lindong. Lindong mengabaikan ekspresi terkejut mereka. Dia hanya melambaikan tangannya dengan lembut sebelum suara acuh tak acuh terdengar, "Pukul dia." Komandan Iblis Naga Langit langsung tertawa terbahak-bahak setelah mendengar kata-kata itu. Kemudian, tubuhnya bergerak sebelum dia langsung menghilang. Saat dia muncul lagi, dia sudah berdiri di depan Zhao Kui. "Anjing tua dengan aura yang tidak stabil, beraninya kau bersikap begitu sombong di sini? Kau benar-benar mencari kematian?" Komandan Iblis Naga Langit terkekeh ke arah Zhao Kui, sebelum ia melemparkan tinjunya ke depan. Seketika, kekuatan Yuan yang mengerikan berkumpul sebelum raungan naga bergema. Bahkan, ada riak reinkarnasi samar di dalam kekuatan Yuannya yang perkasa. Zhao Kui segera mengedarkan kekuatan Yuannya saat melihat ini. Kemudian, dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk melakukan pukulan balik. Gelombang serangan energi yang mengerikan tersapu saat tinju mereka bertabrakan. Setelah itu, semua orang mendengar Zhao Kui menjerit, sebelum tubuhnya terlempar mundur puluhan ribu kaki dengan cara yang menyedihkan. Ternyata Zhao Kui sebenarnya tidak dapat menerima satu pukulan pun dari individu misterius yang kuat itu. "Haha, aku juga akan mencobanya." Komandan Iblis Kera Emas tertawa terbahak-bahak ke arah langit saat melihat ini. Kemudian, tubuhnya bergerak sebelum muncul di belakang Zhao Kui, yang kini terbang mundur. Setelah itu, tubuhnya berhenti sebelum sebuah tendangan terbang, yang mengandung riak reinkarnasi samar, berayun ke arah tubuh Zhao Kui. Zhao Kui langsung memuntahkan darah. Bahkan, sebelum dia sempat menstabilkan tubuhnya, dia terlempar ke arah lain. Sementara itu, organ-organ dalamnya terguncang hebat. Saudara-saudara Zhou Yi juga tertawa terbahak-bahak. Kemudian, salah satu dari mereka melangkah maju, lalu melancarkan pukulan dan membuat Zhao Kui terlempar sekali lagi. Beberapa sosok berdiri di langit sementara pukulan-pukulan beterbangan. Setelah itu, semua orang terkesiap kaget ketika mereka melihat Zhao Kui, yang sebelumnya memandang rendah mereka dan menganggap mereka sebagai semut belaka, ditendang-tendang secara acak seperti karung pasir. Adegan ini dengan jelas menunjukkan bahwa Zhao Kui bahkan tidak memiliki sedikit pun kemampuan untuk membalas. Di kejauhan, pasukan di sekitar yang hendak menyerang mereka juga mulai gemetar karena terkejut. Sementara itu, Mo Jingtian dan yang lainnya, yang berdiri di tembok kota, menatap pemandangan ini dengan wajah pucat. Bagaimanapun, itu adalah ahli tahap samsara pamungkas.
Mereka diam-diam mengintip Lindong, yang masih berbicara dengan Liu Yan dan bahkan tidak menoleh. Seketika, hawa dingin tanpa sadar menjalar ke seluruh tubuh mereka. Lebih jauh lagi, mereka masih ingat bagaimana orang itu menyapa Lindong sebelumnya. Komandan pertama. Jelas, Lindong adalah pemimpin kelompok yang menakutkan ini. Meskipun mereka belum pernah melihat Lindong dalam pertarungan yang sebenarnya, mereka mengerti bahwa pemuda ini, yang selama ini selalu tersenyum, kemungkinan besar adalah orang yang paling menakutkan. Lin Xiao dan Lin Zentian saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka tersenyum pahit dan merasa agak tidak berdaya. Namun, ada juga kebanggaan yang tidak dapat dipercaya di wajah mereka. Mereka bertanya-tanya apa yang harus ditanggung bocah nakal itu selama bertahun-tahun untuk menjadi sangat kuat. Berbagai suara, "Bang," terus berlanjut untuk waktu yang lama. Akhirnya, Lindong tersenyum pada Liu Yan dan berkata, "Ibu, biarkan aku pergi dan menyelesaikan situasi ini." Lindong perlahan berbalik setelah berbicara. Kemudian, wajahnya yang tersenyum lembut perlahan berubah menjadi sedingin es. Dia mengulurkan tangannya, sebelum sebuah lubang hitam muncul di telapak tangannya. Kemudian, sebuah kekuatan hisap menyembur keluar. Setelah itu, sosok menyedihkan itu, yang sedang dipukuli di kejauhan, terbang mundur sebelum dia melayang di depan Lindong. Saat ini, darah dan kengerian menutupi wajah Zhao Kui. Lindong tersenyum padanya, sementara tangannya dengan lembut mencengkeram tenggorokannya. Namun, di mata Zhao Kui, senyumnya tampak seperti senyum iblis.